Because he was possessed by the devil at the time he committed the crime. She lost faith in them. They were good at what they did, and they knew how to talk to people and knew how to play people. Tell me how David is today. Well, he's not possessed anymore. He's under possession. Right. Totally normal. $4,500. But Ed and Lorraine Warren received 81. Welcome to NSTV, full story tentang film Anda. Tidak akan terlewatkan sedikit pun alur ceritanya dari A sampai Z. Check this out. Bring the funk back. Sebelumnya kita sudah membahas dan sudah menayangkan sebuah cerita film yang ditayangkan berdasarkan sebuah kisah nyata, kesaksian, kebenaran yang dialami oleh para korban, tanpa membanding-bandingkan dengan film The Conjuring yang ditulis dan dibuatkan berdasarkan cerita dari Ed dan Lorraine Warren, di mana film The Conjuring ketiga yang diproduksi oleh James Wan dari rumah produksi Warner Bros. Dengan pendapatan yang sangat fantastis, $142 juta, hanya dengan anggaran produksi hanya $39 juta. Apakah pendapatan dengan keuntungan dari film ini mengalir ke keluarga yang mengalami, yaitu keluarga Glazer? Padahal keluarga Glazer lah yang memiliki cerita dan yang mengalami, atau keuntungan royalti hanya mengalir ke Ed Lorraine atau sama sekali tidak ada. Film The Devil on the Trial yang keluar dari Netflix baru-baru ini yang sudah kami bahas sebelumnya dan sudah kami tayangkan juga, bercerita tentang keluarga Glazer, terutama anak Judy Glazer yang paling kecil, yaitu David Glazer. Bagaimana David menceritakan secara detail kepada Ed dan Lorraine kenapa ia bisa kerasukan seorang iblis, hingga murkanya Arnie St. Johnson terhadap iblis yang masuk ke dalam tubuhnya karena ingin menolong David yang sudah kesakitan hingga tidak bisa bicara kepada siapapun saat proses eksorsis kecil di sebuah gereja Katolik di Connecticut. Kemurkaan Arnie inilah yang membuat keluarga Glazer menjadi heboh di tengah-tengah persidangan akibat membunuh temannya sendiri, yaitu Alan Bonnock. Film yang diangkat oleh Netflix berkisah nyata dan pengakuan keluarga Glazer, di mana pembunuhan yang dilakukan oleh Arnie St. Johnson membantah bahwa ia tidak melakukannya karena ia merasa dilakukan oleh iblis yang berada di dalam tubuhnya, terhitung dari proses eksorsis terhadap David Glazer saat itu di sebuah gereja Katolik Connecticut. Semua media di Amerika saat itu menceritakan kisah ini. Sidang-sidangnya selalu diliput oleh media, membuat sidang ini menjadi perhatian penuh, mengingat para saksi banyak mengeluarkan bukti-bukti di persidangan yang membawa hal-hal yang berbau mistis, yang membuat kasus ini tidak bisa diterima oleh hakim secara misteri. Dari film The Devil on the Trial inilah semua cerita yang diperlihatkan di film Conjuring 3 bisa dibantahkan oleh secara rasional juga. Alasan hakim menolak bukti-bukti yang tidak rasional di persidangan bisa dijawab secara rasional, dan semua dibantah oleh pengakuan dari anak pertama keluarga Glazer, yaitu Carl Glazer. Dan lebih yang mencengangkan adalah bahwa cerita keluarga Glazer ini hanya sebuah pemanfaatan oleh Ed dan Lorraine Warren untuk mendapatkan keuntungan besar dari cerita mistis keluarga Glazer. Carl Glazer dalam pengakuannya ke Netflix bahwa ia sudah melihat dan mempelajari semuanya. Ia juga menyimpulkan bahwa Ed dan istrinya Warren adalah penipu yang hanya menjual cerita mistis melalui buku yang mereka tulis dan menjual ceritanya hanya untuk mendapatkan keuntungan. Setelah kasus demi kasus yang muncul di keluarganya, Carl Glazer mengetahui dan bisa membantah secara nyata realistis apa yang dilakukan oleh Ed dan Lorraine kepada keluarganya dan kepada dirinya yang pernah
Lauren katakan bahwa mereka akan menjadi jutawan, banyak duit, tapi nyatanya hingga film ini ditayangkan atau film Conjuring ketiga sukses di pasaran, But there was a different side when those doors closed. I can bahwa tell you that. semua ini berawal dari ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Kurt dan istrinya. Jadi saat ibunya Judy Glazel wafat, Kurt mencoba membereskan dan memeriksa barang-barang ibunya. Tanpa sengaja, ia menemukan beberapa catatan dan buku diari ibunya. Saat ia membaca tulisan-tulisan ibunya, Kurt langsung kaget melihat sebuah tulisan yang sudah lama ditulis oleh ibunya. Ternyata ibu Kurt di dalam diari tersebut menuliskan bahwa ia adalah seorang penderita OCD, dan di catatan ibu Kurt juga menuliskan bahwa mereka semua selama ini meminum obat setiap malam yang dicampurkan ke makanan mereka, tapi jika diperhatikan sampai hari ini semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang dikhawatirkan tentang anak-anak Judy Glazer. Ibu Kurt setiap memasak juga selalu mencampurkan makanan anak-anaknya dan suaminya dengan obat yang namanya Saminex. Sebenarnya obat Saminex ini adalah sebuah obat yang bisa menyegarkan orang saat bangun pagi dan bisa membuat lebih semangat saat beraktivitas. Jadi setiap malam saat ibu Kurt menyajikan makanan malam, piring ibu Kurt dan makanan yang disajikan di meja pasti selalu berbeda, karena yang disajikan di dalam meja adalah makanan yang sudah dicampur dengan obat Saminex, sementara ibunya tidak sama sekali meminum Saminex. Kebiasaan memakan Saminex ini sudah berlangsung lama. Tujuan ibu Judy Glazer adalah baik agar saat anak-anaknya bangun pagi semangat dan bisa lebih segar saat beraktivitas di pagi hari. Sampai hari itu tidak ada satupun orang yang menyadarinya, membuat seakan-akan ibu Kurt telah mengendalikan orang-orang yang ada di rumah mereka, terutama ayah Kurt. Jadi jika semuanya yang di rumah sudah mulai capek seharian beraktivitas, serentak juga semuanya juga akan tidur untuk beristirahat, membuat seperti pekerjaan Judy sebagai ibu rumah tangga beres. Jika semua sudah bisa tidur, ternyata setelah dicek lagi oleh Kurt tentang efek obat Saminex ini, dari penjelasan obat yang diberikan ibunya kepada mereka, Saminex ini memiliki efek samping dalam jangka panjang kepada manusia. Bisa membuat seperti suasana hati berubah-ubah, penambahan berat badan hingga berhalusinasi. Dan sangat masuk akal juga bahwa jika David dikatakan kerasukan, namun besar kemungkinan karena ia banyak memakan obat Saminex yang diberikan oleh ibunya melalui makanan di rumahnya, sehingga membuat David berhalusinasinya seperti kerasukan setan. Kurt melihat dan memperhatikan semuanya dengan secara detail, dari David kerasukan hingga Debbie yang memanggil Ed dan Lauren ke rumah mereka. Semua mungkin berawal dari sebuah kepanikan atau halusinasi yang berlebihan, membuat berpikir ini semua ulah dari roh jahat bernama iblis. Keluarga Glazer yang tidak tahunya tentang roh jahat atau iblis yang membuat Debbie harus menelpon Ed dan Lauren dari informasi yang ia dapatkan saat menonton acara talk show. Saat itu memang Ed dan Lauren memang sudah terkenal di daerah Connecticut dan sering muncul di talk show televisi Amerika. Setelah Ed dan Lauren menyetujui saat ditelepon oleh Debbie, ia mau membantu David dalam menghadapi masalah yang dialami oleh keluarga Glazer. Tetapi banyak keanehan yang dilihat oleh Kurt juga dalam campur tangan Ed Lauren dalam menghadapi masalah adiknya David. Keanehan pertama yang dialami oleh Kurt adalah tentang ibunya yang menderita OCD. Ibunya Judy Glazer bukan seorang Kristen yang taat. Meskipun saat itu David sudah kerasukan setan, tetap ibu mereka tidak pernah ke gereja untuk mendoakan anaknya. Sampai Ed dan Lauren pun datang ke rumah mereka, Kurt merasa ibunya hanya menunjukkan sebuah basa-basi biasa saja ke Ed dan Lauren, bahwa ini adalah permasalahan yang serius harus ditangani. Ada sebuah kejadian yang aneh yang diperhatikan oleh Kurt saat Ed dan Lauren berbincang bersama David menceritakan kejadian yang dialami oleh dirinya. Semua orang berkumpul dan menyaksikan semua apa yang diceritakan oleh David ke Ed. Secara logika padahal semua keluarga Glazer sudah mengetahui bahwa
David sedang kerasukan. Tetapi kenapa semua orang harus mendengarkan kembali cerita David? Seperti mengarahkan pemahaman mereka untuk meyakinkan bahwa David ini benar-benar kerasukan iblis yang paling menyeramkan. Seakan-akan semua orang di rumah ini lebih yakin bahwa David sudah dirasuki oleh makhluk iblis. Seperti menanamkan paham dan ingatan kuat ke keluarga Gleazel bahwa David benar-benar sudah dirasuki iblis, sehingga semua orang akan nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Ed dan Lauren dengan alasan agar David bisa sembuh dan sehat. Dari hal ini membuat Ed dan Lauren semakin sering ke rumah Gleazel untuk memeriksa dan berkomunikasi dengan iblis yang ada di tubuh David. Ada satu kejadian aneh saat di musim semi di hari libur anak sekolah, saat semua orang diperintahkan oleh Ed untuk merekam dan memfoto semua aktivitas David. Saat David kerasukan dan mulai memberontak di ruang tamu, semua orang tidak bisa menghentikan kelakuan aneh David. Dan tiba-tiba ayah Carl yang sudah tidak tahan dengan kelakuan anaknya datang dan menarik David, langsung menampar David agar David berhenti dengan tingkah anehnya itu. Seketika David langsung diam dan sadar, termenung dan duduk di pojokan rumah setelah dimarahi oleh ayahnya. Setelah itu baru Ed dan Lauren datang ke rumah mereka, hanya menerima foto-foto tentang kemarahan dan kelakuan David. Keanehan berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah menurut Carl saat di malam hari pembunuhan Alan Bono yang dilakukan oleh Arnie St. Johnson. Setelah Debbie menelpon ibunya mengatakan bahwa Alan Bono sudah tewas di peternakan, Carl, ayahnya dan ibunya langsung bergegas ke peternakan untuk melihat kejadian tersebut. Memang Carl saat itu masih usia 15 tahun, tapi ia sudah melihat tubuh Alan Bono yang sudah terkapar di tanah dengan 4 tusukan di dadanya, membuat ia harus mengingat kembali kelakuan Arnie sebentar lagi akan menjadi saudara iparnya. Sebenarnya Arnie ini adalah seorang cowok yang sangat posesif terhadap Debbie. Bahkan ada spekulasi yang beredar bahwa di peternakan Debbie berselingkuh dengan Alan Bono. Sebelum Debbie berpacaran dengan Arnie, ternyata Debbie dulu sempat punya hubungan dengan Alan Bono dan putus. Debbie merasa hubungan asmaranya dengan Alan Bono sudah selesai karena ia juga merasa sebentar lagi akan menikah dengan Arnie. Dan mungkin ia tidak ada rasa lagi ke Alan Bono. Tetapi Alan Bono, kita tidak tahu isi hatinya ke Debbie. Dan Debbie membantah tuduhan tersebut bahwa pembunuhan ini didasari oleh cinta segitiga. Setelah persidangan yang cukup alot di dalam pengadilan Danbury, akhirnya Arnie dijatuhi hukuman penjara dengan hukuman hingga 20 tahun penjara plus dengan penjagaan yang ketat. Merasa hukuman yang diberikan ke Arnie tidak adil, akhirnya ibu David menginginkan cerita yang dialami oleh keluarganya bisa diceritakan secara umum. Ibu David akhirnya sering diundang di berbagai acara televisi untuk menceritakan semua kisah keluarga Gleazel, yang membuat cerita keluarga Gleazel semakin banyak diminati oleh penikmat pecinta horor. Kemungkinan besar dengan seringnya Judy Gleazel muncul di TV talk show membuat Lauren ingin memanfaatkan cerita keluarga Gleazel. Hollywood. Semua kasus dan musibah yang dialami oleh keluarga Gleazel akhirnya membawa mereka ke Hollywood, menaiki pesawat kelas bisnis, menaiki mobil limusin di Hollywood, hingga bertemu dengan para entertainment yang ahli di bidangnya, seperti penulis, pembuat film. Semuanya itu didampingi oleh Ed dan Lauren Warren, yang ternyata cara ini adalah motif yang tersembunyi dari Ed dan Lauren yang membuat keluarga Gleazel harus happy terlebih dahulu. Setelah itu baru ia utarakan bahwa sebenarnya kisah mereka ingin ia buatkan ke sebuah buku yang nanti akan ditulis oleh Ed dan Lauren bersama timnya. Keluarga Gleazel akan menjadi jutawan sebentar lagi dan terkenal di Amerika. Dengan iming-iming dan kesepakatan partner kerja membuat keluarga Gleazel gelap mata
Tanpa memikir panjang apa akibatnya, ia langsung mengiyakan semua perkataan dari Ed ke Judy Glazer. Dan semua dimulai dari pengerjaan buku, semuanya akan diambil alih oleh Lorraine. Tanpa sedikit pun keluarga Glazer ikut terlibat dalam pembahasan pembuatan buku. 6 months later, the Warren show up with paperwork, and my mom's like, Dan setelah 6 bulan berlalu dan buku sudah jadi, Lorraine datang lagi ke rumah Glazer untuk meminta tanda tangan tanpa menggunakan lawyer atau konsultan. Cukup tanda tangan seperti biasa. Yang penting, keluarga Glazer hanya terima beres dan menerima keuntungan dari hasil penjualan buku mereka di pasaran. Namun, sebelum sebuah dokumen yang harus ditandatangani oleh Judy Glazer saat itu, Judy Glazer sempat berpesan ke Lorraine agar hasil penjualan buku mereka agar dibagi rata aja keuntungannya, sama persis seperti apa yang nanti didapatkan oleh Ed dan Lorraine. Dan setelah beberapa bulan dan sudah menunggu dengan waktu yang lama, buku sudah mulai banyak dibeli oleh masyarakat. Keuntungan penjualan mulai terlihat, tetapi itu hanya terlihat saja oleh keluarga Glazer. Ternyata pembagian pendapatan tidak seperti yang dibayangkan oleh keluarga Glazer. Tidak seperti pembicaraan dan pesan dari Judy Glazer ke Lorraine. $1,500. But Ed and Lorraine Warren received $81,000. Keluarga Glazer hanya mendapatkan keuntungan sebesar $4.500. Sementara Ed dan Lorraine mendapatkan keuntungan dari penjualan buku sebesar $81.000. Bahkan lebih banyak jika selama buku masih terjual di pasaran. Dan sampai hari ini juga, sampai film The Conjuring ketiga yang diproduksi Warner Bros saat itu, hingga sampai tayang di streaming, Ed dan Lorraine apakah masih mendapatkan dari penayangan film untuk royalti mereka? Dan sementara apakah keluarga Glazer menerima royalti juga untuk keuntungan dari cerita mereka, derita, cerita, dan pesakitan yang dialami keluarga Glazer dan Arlie Sheen Johnson yang harus mendekam di penjara? Tafsirkan sendiri ya. Dan mulai saat itu keluarga Glazer mulai tidak percaya lagi dengan Ed dan Lorraine. Tapi sudah terlambat, mengingat sudah banyak sequel dan cerita-cerita film yang difilmkan yang diadopsi dari cerita Ed dan Lorraine Warren, dan mereka hanya menerima ceritanya saja. Terima kasih sudah menonton cerita film NSTV, dan jika kamu suka ceritanya, bisa share ke teman-teman kamu ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Film apa lagi yang akan kita bahas ke depannya? Please komen ya. Bye-bye.